Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada kesempatan hari ini kita akan langsung membahas saham-saham yang ada. Ada total 4 saham yang akan kita bahas pada video hari ini. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah ASI. Astra International. Saham Astra International pada closing Jumat ini ditutup mengalami kenaikan 1,77% dengan closing di area 5.750. Saham ASI ini menunjukkan pergerakan yang sangat baik beberapa waktu terakhir setelah menyentuh area di 5.200, kemudian bisa mantul sampai area 6.000, kemudian koreksi turun sampai 5.550 dan sudah dua kali ngetes area 5.550 dan mampu bertahan. Akan menjadi hal yang menarik kalau ASI bisa breakout dari 5.800 karena akan membuat sebuah pola yaitu double bottom. Ini adalah bottom yang pertama dan yang di sebelahnya tentu saja bottom yang kedua. Area high pada Jumat ini sebenarnya sudah sentuh area 5.800 walaupun closingnya 5.750. Kalau pada perdagangan Senin atau perdagangan minggu depan berhasil breakout dari 5.800, tentu ada potensi untuk kembali menuju ke area resisten di kisaran area 6.000 atau bahkan menyelesaikan target kenaikan double bottomnya di 6.050. Dan ketika ASI berhasil menyelesaikan kenaikannya, maka akan membuat sebuah pola baru yang harusnya ini menjadi pola yang cukup menarik karena di sini ada inverted head and shoulders. Dengan catatan ASI harus bisa breakout dulu dari area 6.000-nya untuk bisa mengkonfirmasi pola ini. Dan kalau misalnya 6.000-nya berhasil terlewati, tentu target terdekat akan menguji area 6.800. Makanya di area 6.800-nya kita tulis jika berhasil break dari area 6.000. Dan yang menarik juga teman-teman, kalau kita tarik garis trendline, terlihat sudah bahwa ASI sudah kembali ya berada ataupun sedikit lagi akan mencoba melakukan tes dari area trend line-nya. Jadi area 5.800 selain area resisten juga merupakan area trend line. Jadi kalau bisa breakout, ini menjadi kesempatan yang sangat menarik untuk ASI. Kalau kita sedikit zoom out di time frame weekly, sebenarnya ASI beberapa waktu yang lalu membuat sebuah pola yang berpotensi mengalami penurunan ya, dengan neckline itu ada di area 5.825. Di sini memang ada double top teman-teman, perlu diingat juga. Tetapi memang kita harus melihat lagi perkembangan yang ada. Dan ada potensi malah ASI berpotensi menguat. Kenapa? Kalau dia bisa close di atas 5.800, artinya akan membatalkan juga untuk area daripada double topnya, di mana double topnya sendiri berpotensi turun lumayan, harusnya bisa sampai 4.000-an. Jadi kalau ASI bisa breakout lagi dari 5.800, selain area double topnya terbatalkan, akan mengkonfirmasi pola lanjutan inverted head and shoulders yang artinya ada potensi ketika berhasil mengkonfirmasi sebuah pola, ASI bisa saja naik jauh lebih tinggi dibanding dari area penurunannya sekarang. Jadi silakan teman-teman pantau untuk area support yang ada.
Kalau dia turun sampai 5550 bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness ya. Berarti dia sideways di sini dengan potensi targetnya sama aja di area 6050. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah LSIP. Saham LSIP pada closing Jumat ini ditutup mengalami kenaikan 2,76%. Saham ini kalau kita zoom out, lihat dari time frame weekly, sebenarnya sudah mengalami penurunan yang cukup lumayan. Bisa kita lihat bersama ya teman-teman, LSIP sudah turun dari kisaran area 1575, turun koreksi bisa kita lihat sampai area 980, dan memang dari time frame weekly-nya area 980 tercatat cukup kuat bagi saham LSIP karena sudah beberapa kali ataupun setidaknya 2 kali mampu bertahan di atas area tersebut. Dan perlu diingat bahwa memang area 1000 adalah angka psikologis. Jadi akan menjadi hal yang sangat menarik kalau di 1000 bisa bertahan serta bisa kembali mengalami kenaikan. Di time frame daily ada sebuah pola yang cukup menarik teman-teman, yaitu inverted head and shoulders, dimana ini adalah right shouldernya, ini left, lalu di sebelah sini ada headnya dengan low sampai 975. Dan yang di sebelah kanan sini adalah right shoulder-nya. Kurang lebih seperti ini gambarnya, dan Jumat kemarin closingnya sudah berhasil breakout, bahkan breakoutnya cukup didukung ya teman-teman. Volumenya lumayan jika dibanding dengan volume beberapa waktu terakhir. Jadi harusnya ini cukup valid. Dan untuk potensi kenaikan dari LSIP kita akan ukur dari area low di 975 sampai 1105. Kemudian kita letakkan ini di atas area 1105. Jadi ada potensi naik setidaknya ke 1240 bagi saham LSIP. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, bisa gunakan area 1105 sampai kisaran area 1095. 1105 sampai kita lihat lagi setidaknya 1095. Kalau misalnya area 1095-nya ini gagal menahan LSIP ketika koreksi, teman-teman boleh coba lihat di area kisaran 1075 sampai 1065. Area yang merupakan support kedua yang kita tandain dari saham LSIP. Harusnya ada potensi yang cukup menarik karena sudah mengalami penurunan yang cukup lumayan dan mulai ada pola yang baik lalu didukung dengan volume yang baik. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, kalau Senin dikasih kesempatan koreksi 1100 harusnya bisa jadi kesempatan yang menarik dengan target 1240. Dan tentunya kalau menuju ke 1240 harus bisa breakout juga dari area resisten yang ada di sini. Jadi silahkan dipantau untuk LSIP, area support dan resistennya. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Antam. Saham Antam closing yang lalu minus 1,48%, tidak menunjukkan sebuah pergerakan yang cukup baik teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari time frame yang lebih besar, terlihat membentuk lawannya dari falling wedge ya teman-teman. Rising wedge.
rising wedge pattern. Kalau misalnya falling wedge kan potensinya mengalami kenaikan, tapi kalau rising wedge itu malah potensinya mengalami penurunan. Sudah berhasil breakdown, terkonfirmasi pada time frame weekly-nya minus 4,31%. Dan kalau kita ukur target penurunan dari pattern yang ada, dari area 1540 sampai kisaran 2270, dan kita letakkan tepat di area breakdown-nya, maka ada potensi untuk saham Antam ya mengalami penurunan lanjutan, bisa saja turun sampai kisaran 1370. Jadi ini merupakan penurunan yang lumayan harusnya, dan pasti mungkin tidak akan garis lurus ya teman-teman, karena akan ada setidaknya 3 area support yang coba disentuh terlebih dahulu sebelum turun ke area yang jauh lebih dalam. Dan perlu dicatat bahwa closing kemarin atau closing minggu ini tepat di area angka psikologis di kisaran area 2000. Jadi kita bisa gunakan area 2000 sebagai area support 1, lalu kemudian area support 2-nya ada di kisaran 1770. Lalu support yang terakhir, support 3, kita bisa pakai area bottom yang ada di sini kurang lebih di 1540. Dan teman-teman boleh pantau ya di area support tersebut apakah ada rejection atau enggak. Seperti yang teman-teman lihat di saham ASI, terkadang ada sebuah pola penurunan, baik itu rising wedge, double top, atau pola-pola lain, tapi ternyata tidak turun sampai target yang terlihat dan bisa saja rebound. Jadi kita akan pantau di area-area support yang ada. Untuk Antam ini support terdekat dekat-dekat 1900, kita akan lihat apakah ada rejection. Lalu support 2-nya dekat-dekat area 1770, dan untuk area support 3-nya ada di area 1540. Dan perlu dicatat kalau dari rising wedge pattern ini ada potensi turun menuju ke 1370. Walaupun memang kita tidak pernah tahu apakah ini akan tercapai atau tidak tercapai. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Pegas, perusahaan gas negara TBK. Saham Pegas di closing minggu ini tercatat minus 4,09%. Setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari pandemi ya teman-teman. Bisa kita lihat kalau kita tarik sebuah garis trendline dari area bottom di pandemi sampai beberapa waktu terakhir, sebenarnya saham Pegas masih terlihat cukup baik. Walaupun memang ada potensi untuk kembali turun jika saham Pegasnya breakdown dari 1500. Kenapa bisa berpotensi turun? Karena teman-teman, kita akan hapus dulu untuk area trend lainnya. Kalau misalnya Pegas pada perdagangan mendatang close di bawah 1500, maka akan mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu head and shoulders. Head and shoulders adalah pola yang berlawanan dengan inverted head and shoulders. Kenapa? Karena kalau inverted head and shoulders potensinya naik, kalau head and shoulders malah potensinya turun. Dan untuk potensi penurunannya kita akan ukur dari area 2000 sampai area 1500. Jadi setidaknya ada 500 poin potensi penurunan dari saham Pegas. Setidaknya kalau dari target penurunan ada potensi kembali ke area 1000.
Dan memang di area 1000 ini selain angka psikologis juga terdapat area support ya. Di kisaran area 1000 sampai 925. Bisa kita tandain di sini. Dari area 1000 sampai area 925 memang adalah area support 925 920. Jadi kita akan lihat ya teman-teman untuk pegas apakah mampu bertahan di atas 1500 atau tidak. Karena kalau jebol mengkonfirmasi head and shoulders dengan potensi turun ke area 1000 yang memang mungkin tidak akan langsung garis lurus turun ke bawah. Ada potensi untuk bertemu area support dulu di kisaran 1360 sampai kisaran area 1300. Lalu ada potensi untuk lanjut turun kalau misalnya berhasil kembali breakdown ke area 1000. Jadi silahkan teman-teman pantau untuk area support yang ada dari saham Pegas. Tapi saya mau lihat juga, saya ingin input sebuah indikator MACD dan melihat apakah ada divergen di sini. Dan terlihat memang ada ya teman-teman. Ketika harganya membentuk higher high, di sini high-nya itu di 1895 dan di sini high-nya itu ada di 1990 atau bahkan jadi dia setidaknya membentuk high yang lebih tinggi ya. Tapi perlu dicatat dari indikator malah membentuk high yang lebih rendah. Jadi kita akan pantau kalau jebol 1500 apakah akan sampai di area 1000, kita akan tunggu bersama. Jadi total pada video hari ini kita bahas 4 saham. Yang pertama saham ASI, yang kedua LSIP, yang ketiga Antam, dan yang terakhir Pegas. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali, cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.